بنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وأحيائها وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil afiyah. As-sabiqati wal lahiqah. Al-zahirati wal batinah. Ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Alhamdulillahi kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sanadana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ha'ir rahmah wa mimil mulki wa darid dawam. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim was-saimina was-saimati wal-hafidhina furujahum wal-hafidhati wadh-dhakirina Allah katsiran والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال أيضا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ighliq au kama jaa fil hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah ngaji pulau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Mas Ridho beserta keluarga, beserta istri dan keluarganya semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, dan Allah Subhanahu wa taala terima semua pengorbanannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab dari kebaikan-kebaikan beliau, anak keturunannya menjadi orang-orang yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah yang hadir, yang menyempatkan hadir duduk dalam majelis ilmu di sini, alladzina lam yuzkar ismuhum, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semuanya. Baik, alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Nikmat kedua adalah nikmat kenal kepada Allah.
nikmat menjadi umatnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sangat disayang, umat yang paling banyak kemuliaannya di antara umat-umat yang lain, dan paling banyak keistimewaannya di antara umat-umat yang lain. Sebentar lagi tidak terasa, beberapa hari ke depan, semoga Allah panjangkan umur kita, kita akan menjumpai dengan bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan di dalamnya banyak sekali keberkahan dan keagungannya. Di akhir bulan Sya'ban, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan beliau memberikan khutbahnya kepada kami, kata para sahabatnya, yang isi khutbahnya, qad adallukum syahrun azimun, sungguh sebentar lagi akan datang satu bulan di hadapan kalian, syahrun azimun, yang penuh dengan keagungan, penuh dengan kemuliaan. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin, dan pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala rahasiakan ada satu keistimewaan yang apabila umat ini mendapatkan amal yang diterima pada malam itu lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun lebih. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in semangat ketika mendengarkan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan targhib, memberikan penyemangat, memberikan semangat kepada para sahabat agar jangan sampai ketika kita berjumpa dengan bulan tersebut tetapi kita tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, lauki lali ahlil kuburi tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Kata para ulama tadi, kalau seumpama Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pertanyaan kepada orang-orang ahli kubur, ya ahli kubur, wahai orang-orang ahli kubur, apa yang kau inginkan dariku? Maka orang-orang ahli kubur mereka akan mengatakan, akan meminta permintaan yang sama. Mereka mengatakan, la tamannau yauman min Ramadan. Ya Allah, hidupkan kami sebentar saja untuk bisa merasakan nikmat dan suasana bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan umur kita sampai detik ini. Mudah-mudahan kita akan bisa mendapatkan suasana bulan Ramadan, dan bulan Ramadan Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum. Was-shaimina, dan laki-laki yang mereka mengerjakan puasa, was-shaimati, dan wanita yang mereka mengerjakan puasa. Jadi puasa ini dibagi menjadi dua, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Sebagian ulama dalam fikih mengatakan puasa sunnah dibagi menjadi dua, ada sunnah yang muakkad atau muqayyad, ada sunnah yang mutlak. Yang wajib apa satu? Yaitu bulan suci Ramadan. Wal hafizina, dan seorang laki-laki yang bisa menjaga kemaluannya, furujahum, kemaluan mereka semua. Wal hafizati, dan wanita yang bisa menjaga kemaluannya juga. Wadzakirinallaha katsira, dan orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak sekali. Jadi zikirnya udah nggak kehitung lagi, sampai orang-orang mengatakan kamu nih gila karena kebanyakan berzikir. Wadzakirati, dan wanita yang senantiasa lidahnya basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum, maka Allah akan memberikan janji kepada mereka semuanya, maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala yang sangat besar. Orang yang mendapatkan ampunan atau janji yang Allah janjikan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Allah telah sebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan puasa, dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk
agar bagaimana puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui ilmu tentang puasa. Karena seorang ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala paling tidak suka disembah dengan kebodohan. Nanti pada hari kiamat nanti ada orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa salatnya, dengan membawa zakatnya, dengan membawa hajinya, dengan membawa puasanya, tetapi semua amalnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tadi bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, kenapa engkau menolak seluruh amalan saya?" Ya, karena kamu mengerjakan amal tidak dengan ilmunya. Maka patut buat kita untuk senantiasa duduk dalam majlis-majlisnya para ulama agar kita mengetahui syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini adalah amalan yang kalau kita mengerjakannya pahalanya langsung Allah yang memberikan. Tidak ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang begitu besar kepada umat ini melainkan kita menunaikan ibadah puasa, baik itu puasa bulan Ramadan atau puasa sunnah. Jadi ada seorang ulama bercerita ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hawa nafsu, "Wahai hawa nafsu, siapa saya dan siapa dirimu?" Hawa nafsu ini mengatakan, saya, engkau, katanya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mendorong kepada untuk melakukan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hawa nafsu itu satu tempat yang dengan panas, masukkan ke dalam neraka yang sangat panas sekali. Berpuluh ribu tahun hawa nafsu dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka yang sangat panas. Ketika diangkat kembali, Allah bertanya lagi kepada hawa nafsu, "Wahai hawa nafsu, aku ingin bertanya kepada engkau, siapa saya dan siapa dirimu?" Hawa nafsu masih mengucapkan kalimat yang sama. Dia mengatakan, "Wahai Allah, engkau adalah engkau, aku adalah aku." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka wel. Neraka wel ini kata para ulama neraka yang sangat dingin sekali. Kalau seumpama ada manusia yang dimasukkan ke dalam neraka wel oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dibuka pintu neraka wel, maka orang tersebut akan hancur seketika karena saking dinginnya. Kalau kepanasan nggak enak, dingin kayak ginian juga nggak enak, well. Maka dimasukkan berpuluh ribu tahun di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat hawa nafsu dan Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada dia, "Wahai hawa nafsu, siapa saya dan siapa dirimu?" Hawa nafsu tadi mengatakan, engkau, saya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hawa nafsu dilaparkan oleh Allah. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kondisi yang sangat lapar. Berpuluh ribu tahun juga. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah dia dilaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepadanya, "Wahai hawa nafsu, siapa saya dan siapa dirimu?" Baru hawa nafsu mengatakan, "Anta rabbi wa ana abduk." Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Jadi memang kadang-kadang kalau kata Ki Ubed, ada amal-amal yang bisa merubah manusia bukan karena amal yang dikerjakan, tapi karena perutnya lapar. Nah, makanya Nabi mengatakan as-saumu la idlalahu. Puasa adalah amal yang tinggi di antara amal-amal yang lain. Jadi sehingga dengan puasa orang kadang-kadang bisa berubah. Bahkan banyak sekali perubahan yang dialami umat ini karena perutnya lapar. Lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat lapar, perutnya kelaparan, maka para sahabat senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang-orang yang Allah berikan kenyang dalam perutnya, maka Allah jauh daripada dirinya. Makanya
Imam Ghazali beliau mengatakan di antara tanda kedekatan seorang hamba kepada Allah adalah ketika perutnya sedang dalam keadaan lapar. Ya. Kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah ingin tolong kita, maka senantiasa kosongkan perut. Kalau kita dikit-dikit sekarang dikit-dikit makan. Dalam fadilah sedekah itu dikatakan Nabi SAW bersabda, di antara fitnah yang tersebar, yang merajalela, yang menimpa kepada umatku adalah makan terlalu banyak. Itu bid'ah yang nyata itu. Dalam fadilah sedekah disebutkan itu. Bid'ah yang nyata adalah yang menimpa kepada umatku adalah makan terlalu kenyang atau banyak. Maka sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, maka di sini saya akan bahas tentang ilmu puasa. Apa itu puasa? Puasa artinya al-imsaku, menahan diri. Setiap segala sesuatu yang dia tidak mengerjakannya, maka itu disebut dengan puasa. Contoh misalnya, Bang Doni kenapa tidak masuk kerja? Dia diam, tiduran di rumah. Maka tidak kerjanya Bang Doni menurut bahasa itu disebut dengan puasa. Sebagaimana Sayyidatina Maryam alaiha salatu wassalam, beliau bernazar tidak berbicara. Bagaimana ayatnya? Inni nazartu lirrahmani sauman falan yukal yauma ingsi falan ukal limal ingsiya falan ukal limal yauma ingsiya. Maka aku bernazar kepada Tuhanku untuk menahan diri dari tidak berbicara kepada manusia. Maka bahasanya Sayyidah Maryam, beliau mengatakan sauma. Nah, jadi puasa itu menurut bahasa artinya menahan diri. Menurut istilah apa tuh? Menurut istilah adalah al-imsaku anil muftirati. Puasa adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Ya, paham nggak? Puasa menurut bahasa artinya menahan diri. Puasa menurut istilah adalah al-imsaku anil muftirati, yaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar shodiq atau azan subuh sampai terbenamnya matahari. Nah, saya tulis biar tahu nih, ya. Puasa menurut bahasa. Puasa menurut bahasa artinya al-imsaku. Al-imsaku artinya menahan diri, menahan. Pokoknya kalau ada orang diam itu namanya puasa. Dia nggak mau bekerja, dia nggak mau ngomong, dia nggak mau ngapa-ngapain, namanya puasa menurut bahasa. Akan tetapi kalau puasa menurut istilah adalah al-imsaku anil muftirati. Nah, jadi puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa fi zamanin maksusin, pada waktu yang telah ditentukan. Kapan waktunya itu? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Paham di sini insyaallah? Apa puasa menurut bahasa? Menahan diri. Puasa menurut istilah apa? Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Fi zamanin maksusin. Pada waktu yang telah ditentukan. Waktunya kapan itu? Dari mulai terbitnya fajar shodiq atau azan subuh sampai terbenamnya matahari atau disebut dengan azan maghrib. Jadi imsak ini dibagi menjadi dua. Ada imsak yang bete. Jadi perkara yang membatalkan diri ini, imsak ini dibagi menjadi dua. Ada imsak yang menyebabkan kalau dia melakukan sesuatu jadi batal puasanya, ya. Ada sesuatu yang kalau dia mengerjakan dalam fikih puasanya nggak batal, tapi nilainya berkurang di hadapan Allah. Jadi imsak ini betul-betul kita menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dan menahan diri dari perkara yang di situ Allah murka di dalamnya. Contoh, misalnya puasa kita masih gibah. Saya mau tanya, puasa kita sah apa enggak?
Sah. Puasa kita masih berbohong, puasa kita sah apa enggak? Sah. Kalau ada orang puasa jam 9 waktu duha dia minum es, puasanya batal apa enggak? Batal. Maka imsak di sini ada yang betul dengan secara zahir, ada yang harus kita dengan secara batin. Maka kita harus imsak, betul-betul menjaga diri kita dari perkara yang membatalkan puasa secara zahir atau dari perkara yang di situ Allah murka di dalamnya. Paham di sini insyaallah? Paham enggak? Jadi saya ulangi lagi, puasa menurut bahasa artinya menahan diri, menurut istilah adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Maka kita harus paham, maka ada 9 orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sebelum kita masuk kepada lebih dalam kepada pembahasan ilmu puasa, kita harus mengetahui ada 9 orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ini harus tawajun, harus fokus nih. Karena nanti ini akan berkaitan dengan kalau dari 9 orang itu mana yang qadha, mana yang kafaroh, dan mana yang wajib qadha. Yang pertama, ya, dari 9 orang itu. Ini akan saya urutkan, ya. 9 orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, anak kecil. Kenapa anak kecil? Karena belum sempurna akalnya. Ya. Jadi anak kecil itu tidak diwajibkan untuk berpuasa karena nggak sempurna akalnya. Karena kalau kita membahas tentang ilmu puasa dari fikih, di antara syarat wajibnya puasa adalah al-aqlu, dia berakal sehat. Wal qudratu ala siyam, kemudian dia sanggup untuk berpuasa dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Jadi jangan dipaksa anak kecil ya. Tapi diajarkan boleh, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Ajarkan anak kalian tentang salat sementara umurnya di usia 7 tahun. Wadribuhum, pukul dia ketika dia enggak salat kalau sudah usia 10 tahun. Yang kedua yaitu orang gila. Ya, 2 orang ini, anak kecil dengan orang gila, sama-sama tidak punya akal yang sehat. Kemudian yang ketiga yaitu orang sakit. Orang sakit. Paham di sini insyaallah? Orang sakit ini kan kenapa dia tidak diperbolehkan sudah puasa? Karena dia tidak kuat atau tidak mampu. Ingat, di antara syarat wajibnya puasa yang pertama akalnya sehat, yang kedua dia mampu untuk berpuasa menahan diri dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Kira-kira orang sakit tuh mampu nggak berpuasa? Terus yang keempat apa? Coba Hawariun yang sudah nyatet apa? Orang tua yang dirinya merasa. Orang tua ya, orang tua. Orang yang sudah sangat tua lah, sangat tua. Nah, nanti akan saya jelaskan. Yang kelima, ini wanita haid. Keenam, nifas. Ketujuh, hamil. Kedelapan, ibu menyusui. Kesembilan, safar. Perhatikan. Ya, sekarang kita masuk kepada syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa jelas. Pertama, Islam. Tidak sah puasanya orang yang bukan Islam. Karena Islam adalah termasuk bagian dari pondasi. Apa itu Islam? Antashhada alla ilaha illallah. Antum meyakini Allah sebagai Tuhan, meyakini Rasulullah sebagai Nabi Muhammad utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu baligh. Kapan orang itu bisa dikatakan baligh? Kalau menurut ilmu fikih wanita usia 9 tahun hijriah dan sudah keluar darah haid. Ya, kalau ada wanita usia 8 tahun kalau sudah keluar darah, maka itu bukan darah haid tapi darah istihadhah. Paham ya? Darah istihadhah. Pak Ustadz, pertanyaan,
Ada seorang anak wanita usia 10 tahun belum haid. Apakah dia sudah hitung balik? Sudah. Baliknya karena sebab umur. Paham di sini insyaallah? Kemudian balik yang kedua buat laki-laki adalah usia 15 tahun. Ya. Kalau seumpama ada seorang anak laki-laki belum genap usia 9 tahun, tetapi karena pergaulannya Masya Allah bebas sekali, sampai akhirnya dia mimpi dan dia keluar air mani dari mimpi tersebut, maka orang laki-laki ini, anak laki-laki ini sudah terhitung balik. Ya, keluarnya air mani disengaja atau tidak sengaja, maka itu menjadikan dirinya balik. Pak Ustadz, ada anak usia 15 tahun laki-laki, saking lugunya nggak tahu perkembangan dunia, hari ini di rumah terus, bahkan dia juga belum keluar sperma, belum mimpi jenabat, maka dia sudah dihitung balik karena sebab umur. Jelas di sini insyaallah. Kemudian yang ketiga yaitu wal aqlu, berakal sehat. Terus yang keempat wal qudratu ala siyam, mampu berpuasa. Mampu berpuasa. Nah, ini empat perkara ini nih. Ini syarat wajibnya puasa. Pertama Islam. Ada orang Islam tapi belum balik, gimana puasanya? Puasanya bagaimana? Sah nggak kalau dia puasa? Islam tapi belum balik, sah nggak puasanya? Sah dong puasanya. Tapi belum wajib. Fokus ya. Ada orang Islam, Mamas Devian tahun kemarin puasa 30 hari full. Di usia 5 tahun sudah puasa 30 hari full. Puasanya sah nggak? Sah. Tapi udah wajib belum dia buat puasa? Berarti pahalanya sampainya kepada siapa? Kepada dirinya dan untuk orang tuanya. Ada orang Islam tapi akalnya kurang sesendok. Gimana? Sah nggak puasanya? Hah? Sah nggak puasanya? Iya Islam, tapi kurang sesendok. Tidak. Karena dia tidak wajib puasa. Baik, sekarang perhatikan. Dua orang ini, anak kecil dan orang gila, kenapa dia diperbolehkan untuk tidak puasa? Karena akalnya tidak sempurna. Maka kedua orang ini tidak wajib qadha. Apalagi bayar kafaroh. Perhatikan nih, ya. Anak kecil ketika dia sudah balik, kamu dulu dari usia 5 tahun sampai usia 15 tahun, kamu 10 tahun wajib qadha. Itu namanya orang gila, namanya kayak gitu. Ya, orang tua yang nggak paham fikih. Jadi anak kecil kalau sudah balik maka dia nggak wajib qadha, apalagi sampai bayar kafaroh. Terus orang sakit dengan orang tua. Orang sakit dibagi menjadi dua. Kalau sakitnya ada kemungkinan sembuh, ya, misalnya Mas Ridho di tengah-tengah Ramadan capek, badannya panas, kemudian dia berobat, kata dokternya, Pak, nggak usah puasa dulu ya, untuk menjaga tubuh Bapak. Oh siap, akhirnya dia tidak puasa. Maka nanti kalau nanti di bulan Syawal dia wajib qadha yang seperti ini. Kalau seumpama orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka dia hanya wajib bayar kafaroh, tidak wajib mengqadha. Berapa puasa yang dia tinggalkan, maka bayar setiap satu puasa 1 mud. 1 mud itu sama dengan 7 ons. 7 ons itu kurang lebih ya 1 liter. Paham ya? Jadi 1 mud setiap 1 hari puasa yang dia tinggalkan 1 mud. 1 mud sama dengan 7 ons, ya kurang lebih 1 liter. Dan bayarnya berbentuk apa? Berbentuk makanan pokok kita. Jelas di sini insyaallah? Bisa diterima di sini insyaallah? Ya, kemarin teman-teman ayam gepuk Pak Gemus harus lebih paham lagi sekarang karena kemarin sudah saya sampaikan. Baik, kemudian yang kedua orang tua, nggak mungkin dong orang tua kembali lagi muda, ya, atau ada orang tua yang udah 85 tahun, batuk-batuk, pas banget
punya cucu ngejos cucunya, bapak kakek pokoknya harus puasa, nggak boleh kalau nggak puasa. Nah ini namanya cucu yang kurang ajar namanya kalau gitu. Ya, maka orang tua ini dia hanya wajib membayar kafaroh. Terus kita nih sekarang nih wanita haid, wanita nifas, ya dia wajib qadha, tidak boleh kafaroh. Paham ya? Ini wanita nih, perhatikan ini. Wanita ketika haid dia wajib qadha, nggak boleh bayar kafaroh. Ketika nifas dia wajib qadha, nggak boleh bayar kafaroh. Ada wanita 1 hari sebelum Ramadan dia melahirkan, maka pasti dong 30 hari full dia tidak puasa. Maka wanita yang seperti ini setelah selesai masa nifasnya dia wajib membayar qadha puasanya. Ya, jelas ya? Wanita hamil dan ibu menyusui. Perhatikan. Ini dibagi menjadi hamil, khawatir karena dirinya. Perhatikan ini, terutama buat wanita, ya. Dan ini wajib buat laki-laki paham. Ketika dia hamil khawatir karena dirinya, tidak khawatir kepada bayinya, maka wanita yang seperti ini dia hanya wajib qadha. Perhatikan ibu-ibu, ada seorang wanita hamil. Kalau sekarang ya kayak Mbak Vina sama Mbak Gina lagi hamil, sebentar lagi Ramadan. Ketika dia berobat, ketika dia periksa ke bidan, dia bilang, kata bidannya nggak usah puasa ya. Enggak, saya mah kuat. Nah, saya kuat dan saya yakin juga nih, janin saya aman juga. Nah, istrinya Ustadz Gifari, ya kan? Kata dokternya, nanti ibu lemes. Oh gitu ya, katanya, misalnya kata si wanita tadi, dia khawatir sama dirinya, Andi nggak khawatir. Ya udah deh, saya khawatir sama diri saya. Tapi kalau pas diperiksa bayinya aman. Ketika dia tidak berpuasa, maka setelah nanti selesai puasanya, ya selesai 30 hari puasa, dia hanya wajib membayar qadha. Paham di sini insyaallah? Ketika ibu hamil yang khawatir karena dirinya, bukan karena bayinya, maka kewajiban untuk dirinya hanya membayar qadha. Terus yang kedua nih, keadaan yang kedua, wanita tadi khawatir karena dirinya dan karena bayinya. Dia lemes banget sehingga dia bilang, oh saya takut nih, kalau nanti seumpama saya puasa, saya juga lemes, nanti efeknya takutnya ke bayi saya. Akhirnya dia tidak puasa. Maka wanita yang kedua sama, dia wajib membayar qadha. Perhatikan, wajib membayar qadha. Paham nggak di sini? Jelas nggak? Yang ketiga, dia khawatir kepada bayinya saja, tapi dia nggak khawatir kepada dirinya. Ketika dia berobat, saya mah aman dok, tapi saya khawatir nih sama bayi saya nih, Bu Bidan. Boleh nggak kalau saya nggak puasa? Tapi ibu gimana? Saya badan aman, sehat insya Allah. Oh yaudah, dia nggak puasa, khawatir kepada orang lain yang pisah dari dirinya. Maka wanita yang seperti ini dia wajib qadha, wajib bayar kafaroh. Coba saya mau tanya deh, diulangin satu orang, perempuan terutama. Bisa berani nggak? Ulangin, coba. Kalau ada wanita, ini khusus perempuan, ketika dia hamil, panik, khawatir karena dirinya, kewajiban dia setelah Ramadan qadha apa kafaroh? Qadha. Wajib bayar kafaroh nggak? Nggak wajib. Kalau dia khawatir kepada dirinya dan bayinya, apa kewajiban dia? Qadha apa kafaroh? Perempuan aja yang jawab. Qadha apa kafaroh? Qadha. Kalau dia khawatirnya kepada janinnya, tapi dia tidak khawatir kepada dirinya, maka apa kewajiban dia? Qadha dan membayar kafaroh. Perhatikan ya Ustadz Gifari, Bang Afri, ya insya Allah ya. Hah? Bang Bonar, ada nggak orangnya? Nggak ada, dia nggak ngaji dia. Ya, paham ya di sini? Masih ada insya Allah ya. Biar nanti kita nih sebagai suami, ketika ditanya sama istri, tahu ilmunya. Terus yang kedua, ibu menyusui, sama keadaannya.
Kayak tadi yang hamil, kalau khawatir panik karena dirinya, maka dia hanya wajib qadha. Ini perhatikan ini. Kalau dia panik kepada dirinya dan kepada bayinya, dia hanya wajib qadha. Tapi kalau panik tok kepada bayinya, dianya tidak merasa apa-apa, maka dia wajib membayar dua, qadha dan membayar kafarah. Paham nggak di sini? Sama ya kayak tadi ya, paham insyaallah ya. Kemudian yang ketiga adalah safar. Maka orang yang safar ini dia wajib qadha. Paham di sini insyaallah? Tahu Pak Ustadz, jaraknya berapa orang itu boleh untuk tidak berpuasa ketika safar? Jaraknya sama seperti bolehnya mengqashar dan menjamak sholat. Berarti 2 marhalah atau sama dengan 83 kilo. Paham ya di sini insyaallah? Kalau seumpama tanggal 25 Ramadan besok Mas Ridho ingin safar ke Magelang, maka Mas Ridho boleh untuk tidak berpuasa. Tuh sayang Mas, cuma duduk doang di mobil. Tidur lagi. Bangun-bangun sampai. Paham di sini insyaallah ya? Jadi kalau saya tanya nih, dari 9 orang ini yang wajib membayar kafarah siapa aja? Pertama, orang yang tidak kapan? Yang tidak apa? Yang tidak ada harapan Yang kedua, orang yang sudah lanjut usia. Yang ketiga, ibu yang sedang hamil khawatir untuk bayinya, dan ibu yang menyusui khawatir untuk bayi. Ada 4 perkara. Paham ya? Terus tambahan nih, ada keterangan juga dari ulama yang lain, apabila ketika ada orang meninggalkan puasa sampai puasa berikutnya dia masih mempunyai utang puasa, maka nanti setelah puasa, setelah Syawal berikutnya dia wajib membayar qadha dan wajib membayar fidyah. Wajib membayar kafarah. Contoh, tahun kemarin 2022 Bang Doni dia punya hutang puasa 2. Qadarullah 2023 masuk puasa Ramadan, dia masih punya hutang Ramadan kemarin, puasa kemarin. Perhatikan ini. Maka kewajiban Bang Doni setelah puasa Ramadan 2023 selesai, ya, 2023 selesai, Bang Doni wajib membayar puasa qadha-nya dan wajib membayar fidyah. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Silakan. Ayo coba. Sampai sini tentang 9 orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Sebelum nanti kita, baik, Mas Aksa. Tadi kan yang mengenai wanita itu, berarti itu adalah persepsi dong berarti ya. Karena dia meyakinkan kalau iya, yang baginya ya, dia atau dianya aja. Gitu. Ya, betul. Jadi dia harus meyakinkan diri dia bahwa itu adalah pilihan yang dia inginkan gitu ya. Ya, pokoknya bagaimana dia? Kalau dia panik kepada bayinya toh, ya udah, berarti nanti dia wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Terus gini, ibu melahirkan juga ya. Ibu melahirkan walaupun belum sempurna janinnya. Mohon maaf sekali. Kalau seumpama kita punya istri na'udzubillah min zalik di usia 4 bulan tiba-tiba keguguran, maka dia batal puasanya. Seketika itu batal puasanya. Kalau nanti dia keluar darah terus, maka darah itu disebut dengan darah nifas. Paham ya? Wajib nggak usah puasa, tapi diqadha. Paham di sini insyaallah? Udah, ibu menyusui. Ibu menyusui sama kedudukannya seperti ibu hamil. Ulangi lagi. Kalau ibu menyusui panik kepada dirinya, apa kewajibannya? Qadha apa fidyah? Qadha. Kalau paniknya dirinya sama bayinya, maka apa kewajibannya? Qadha. Kalau paniknya kepada bayinya saja, maka apa kewajibannya? Qadha dan membayar kafarahnya apa? Beras. Berapa mud? 1 mud sama dengan berapa? Masya Allah. Baik. Sekarang kita bahas apa sih perkara yang membatalkan puasa ini? Tadi kan kalau kita melihat atau mendengar definisi puasa kan, as-saumu al-imsaku anil muftirati. Puasa adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Maka kita bahas sekarang.
untuk kita mengetahui apa saja perkara yang membatalkan puasa, kita harus paham. Pertama, ada 9 perkara yang membatalkan puasa. Ya. Yang pertama yaitu ma wasala amdan ilal jaufi. Segala sesuatu yang masuk melalui lubang yang 5. Perhatikan ini. Segala sesuatu baik itu cair atau padat masuk lewat lubang yang 5. Lubang pertama yaitu lubang mulut. Lubang yang kedua lubang hidung. Lubang yang ketiga lubang telinga. Lubang yang keempat lubang kemaluan bagian depan baik laki-laki atau perempuan. Lubang yang kelima adalah lubang kemaluan belakang baik laki-laki atau perempuan. Perhatikan ya. Perkara yang membatalkan puasa ada 9. Yang pertama, masuknya segala sesuatu baik itu cair atau padat kepada lubang yang 5. Yang pertama lubang apa? Mulut. Yang kedua hidung. Ketiga telinga. Keempat bagian depan laki-laki atau perempuan. Kelima baik. Kapan batasan orang itu batal puasanya ketika memasukkan sesuatu kepada lubang mulut? Yang pertama sudah melewati makhrajnya qaf dan kaf. Ya. Qaf dan kaf. Di mana makhrajnya qaf dan kaf? Rongga tenggorokan. Di mana rongga tenggorokan itu? Tenggorokan apa mulut sih? Sini nih. Tenggorokan ya. Rongga tenggorokan. Contoh, sekarang kita harus mengetahui dulu. Sekarang lehernya dipegang masing-masing. Paling bawah ini ada 2 huruf. Hurufnya yaitu hamzah dan ha. Di tengah tenggorokan ini namanya wasatul halki. Ada 2 huruf yang keluar yaitu ain dan ha. A-ha. A-ha. Coba sekarang bareng-bareng fathahkan huruf A. A. Sambil pegang tenggorokan tengahnya. A. Ingat, mengeluarkan huruf ain yang berharokat itu bukan dari hidung. Iya kana, enggak gitu. Iya kana wa iya kana stain. Tidak. Kenapa? Ada huruf yang keluar dari hidung. Oh, tidak ada huruf yang keluar dari hidung. Semua huruf keluar dari mulut. Makanya penting ngaji tajwid itu penting. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu disebut dengan adnal halki, yaitu paling atas tenggorokan. Ada 2 huruf, ghain dan kha. Ghaghihubagh. Coba. Khahihubagh. Nah, setelah huruf itu di atasnya ada qaf dan kaf. Nah, itu jadi kalau teman-teman mangap mulut itu rongganya itu yang ada lak-lakannya itu. Lak-lakan itu yang ada ngegantung itu tuh. Nah, apa namanya? Amandel itu keluarnya amandel mah daging jadi ya? Hah? Intil-intil lah. Dia ini kok yang ya intil-intil lah ya wis kono kuwi lah ya. Kapak-kapak Terserah pokoknya. Ya, yaitu ketika cairan sudah melewati batas itu, maka puasanya batal. Paham di sini? Paham di sini? Sekarang pertanyaan saya, kalau seumpama Bang Doni siang hari kumur-kumur pakai teh manis yang dingin, tapi nggak ngelewatin batas itu, kira-kira puasanya batal apa enggak? Kenapa nggak batal? Hah? Karena tidak melewati pinter semua ini di sini. Berarti besok nanti niatnya kita kumur-kumur pakai apa? Teh manis. Ngapain tapi? Makruh. Apa itu makruh? Perkara yang gak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Terus kalau ada orang ketika kumur-kumur berwudu dan tertelan sedikit, tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya. Tapi sudah melewati batas itu, batal apa enggak? Terus misalnya Bang Doni nanya, Pak Ustadz kalau nalan ludah bagaimana nalan ludah? Nalan ludah dibagi menjadi 3. Ya, pertama kalau ludah sendiri
dan belum keluar dari makhraj bibir, dari bibir nih, tidak keluar dari bibir, maka ludah itu tidak membatalkan puasa. Contoh gini, Bang Doni ngumpulin ludah setengah jam. Ngapain lu Don? Sampai gini. Lihat rawon Don. Ya. Terus pas jam 12 dia minum ludahnya. Glek. Batal nggak puasanya? Yang batal angkat tangan, yang batal. Batal nggak puasanya? Tidak, Bang. Tidak batal. Ini ludahnya ludah Bang Doni. Dia taruh di gelas, dia taruh kulkas. Dia minum pas Ramadan. Kira-kira batal nggak puasanya? Kenapa? Karena sudah keluar dari mulut. Ya. Jangankan yang sudah ditaruh di kulkas, yang sudah keluar dari bibir saja, bagian bawah atau bagian atas, maka itu membatalkan puasa. Jelas di sini insyaallah? Jelas nggak di sini? Jelas ya, paham ya? Maka lubang yang pertama adalah lubang mulut. Kapan batasannya masuknya sesuatu bisa membatalkan puasa? Baik itu cairan atau benda yang padat. Orang lagi mangap, tiba-tiba ada nyamuk atau lalat masuk. Ketelen. Mangapnya sengaja. Gimana? Ada gitu. Sengaja. Batal nggak puasanya? Kenapa? Karena sengaja. Jelas di sini insyaallah? Jelas di sini? Baik. Kemudian berarti kalau nyicipi makanan, ibu-ibu mau masak, ya kan nggak, namanya dia lagi puasa, nggak tahu ukuran bumbunya semana, akhirnya dia cicipi makanan. Boleh nggak? Boleh. Yang penting rasanya jangan tertelan sampai melewati batasnya makhraj qaf dan kaf. Paham di sini insyaallah? Baik. Kalau kita tidur ngiler itu kan kayak supla gitu. Batal. Kalau tidurnya nggak pakai bantal, batal. Karena air liurnya itu keluar dari dalam perut, bukan dari mulut. Seperti rahak yang batuk nih ada rahaknya, kumpulin lah. Kan rahak mah lebih kental dikit gitu misalnya. Loh ini emang dulu waktu saya belajar fikih di Temboro gini penjelasannya gitu. Iya, harus dijelaskan. Ya Ustadz ya. Ya apalagi Ustadz Ansori ini sudah ikut takhasus fikih 2 tahun gitu kan. Makanya saya menerangkan fikih ini khawatir takut ada yang salah di depan beliau. Tapi mudah-mudahan betul semua Ustadz ini Ustadz ya. Tadi dulu, maka itu batal. Tapi kalau tidurnya pakai bantal yang kepalanya lebih tinggi daripada perutnya, atau tidurnya duduk, ya kan? Duduk tapi belum sampai keluar dari bibir, dia tidur duduk begini. Kayak di sini nih. Jadi bibir ini ada batnu syafah, ya. Batnu syafah di sini nih. Nih. Yaitu bibir bagian dalam. Kalau nanti belajar tajwid sama Ustadz Ghifari, ini akan ada keluar satu makhraj, yaitu makhrajnya fa. Bagaimana cara mengeluarkan makhrajnya fa? Yaitu bibir yang bagian bawah, bagian dalam digigit oleh gigi sanaya ulya. Fa. Coba. Fa. Jadi bukan fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis, bukan. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bukan fa'amma. Coba fa fi fu baf. Coba. Nah, kalau masih di batnu syafa di sini nih, kerasa nih sama Bang Panji. Gak apa-apa, dimasukin lagi. Paham ya, Syahna situ ya? Gimana, Dok? Baik. Sunnah-sunnah yang dikerjakan dalam berwudu, di antaranya kumur-kumur dan istinsyak, yaitu menghirup air ke hidung, itu tetap disunnahkan untuk dikerjakan, tapi dengan hati-hati. Nah sekarang kita bahas nih, kapan batasan itu? Ketika ada sesuatu yang masuk ke hidung bisa membatalkan puasa, ukurannya adalah ruas jari ini nih. Jadi jangan sampai kita bilang begini, jangan ngupil lu lagi puasa, tapi upilnya gede di sini kan, nggak boleh ngupil kata Ustadz katanya. Kenapa? Batal puasanya. Akhirnya kelihatan sama orang-orang tuh upilnya kemana-mana. Tetap boleh kita ngupil boleh, tapi ini batasan kelingking kita segini nih.
Ya ini. Kalau sudah ngelewatin dari batas ruas yang pertama ini, maka membatalkan puasa. Maka pertanyaan tadi antum, Dok, ketika istinsak menghirup air ke hidung dan terasa sudah sampai di atas ini, batal nggak puasanya? Batal puasanya. Paham di sini insya Allah ya? Tapi tetap sunnah dikerjakan kalau dia sudah yakin itu tidak masuk sampai melewati batas ruas kelingking ini nih. Paham di sini? Pertanyaan saya, orang lagi puasa ngupil batal nggak? Tidak, Pak. Kalau ngupilnya pakai katembat sampai ke sini batal nggak? Batal. Jadi batasannya semana? Biar orang-orang ngaji plon ini paham tentang fikih gitu. Biar nggak ngawur ibadah itu. Ya baik, sama. Yang kedua kan hidung. Sekarang yang ketiga adalah telinga. Kapan batasannya itu bisa membatalkan puasa? Sama batasannya seukuran ruas ini nih. Coba gini sekarang. Kalau sudah ngelewatin dari ruas ini pakai katembat, maka membatalkan puasa. Paham di sini insya Allah? Paham nggak? Paham ya? Kalau ada pasien yang sakit yang ada kotoran di dalam tuh kita masukin cairan tuh. Baik. Kalau dia memang betul-betul tidak bisa nunggu sampai waktu maghrib, maka itu termasuk bagian dari uzur. Islam tuh mudah. Ya, Islam tuh sangat memudahkan kepada siapapun pemeluknya. Itu namanya bagian dari uzur. Aman kalau kayak gitu. Tapi kalau dia sengaja masukin kayak gitu, ya kan pokoknya pengen biar bersih aja, maka batal puasanya. Sudah 3 apa, Amir? Baik. Kalau muntah sengaja ditelan, maka batal puasanya dan dia sama saja makan perkara yang najis. Kenapa? Karena muntah adalah najis. Paham ya? Jadi cairan yang keluar dari perut yaitu muntah, kemudian masih ada sisa terus kita telan, rasanya agak asin-asin begitu misalnya, maka itu kita sama saja makan perkara yang najis. Bagaimana caranya? Ketika habis muntah, ambil air yang suci, kumur-kumur, baru nanti buang, baru boleh minum. Seperti itu. Dan itu batal kalau sengaja. Kalau nggak sengaja ya aman, sama kayak rahak tadi. Apa Ustadz? Oh baik, tar dulu. Baik ya. Sekarang gini, dari 5 lubang itu, 5 lubang tadi, mulut, hidung, telinga, kemaluan bagian depan, kemaluan bagian dalam. Mata ada nggak di situ? Mata ada nggak? Pertanyaan saya, kalau ada orang siang-siang pakai insto batal nggak puasanya? Kenapa? Ini nggak batal Ustadz. Tidak, Pak. Tidak batal. Bukan termasuk bagian lubang yang paham nggak di sini nih? Wow, sembapingkan paham katanya. Alhamdulillah. Termasuk infus. Baik suntik juga. Kan bukan bagian dari lubang yang 5. Tidak makruh juga. Tapi kalau seumpama, perhatikan. Kalau seumpama suntiknya Ustadz Gifari, suntik untuk dia supaya sehat, biar dia kuat puasa, maka haram, batal puasanya. Iya, kalau obat itu. Boleh. Contoh, misalnya Ustadz Gifari karena bolak-balik sebulan 2 kali ke Mekah ya kan, bolak-balik. Mudah-mudahan kita seperti beliau ya. Ustadz Gifari ini Masya Allah bolak-balik Mekah kayak bolak-balik dari Al-Uswah ke Mas Ridho ke sini. Capek nih. Maka di Ramadan besok dia suntik siang-siang. Dok, saya suntik nih dok, biar puasa, biar saya kuat. Maka itu nggak boleh. Haram, nggak boleh. Paham ya? Baik. Gimana Haji Arianto? Tadi kalau pakai katembat gimana? Ya, kalau pakai katembat sama. Kalau sudah ngelewatin batas dari ruas kelingking kita, batal puasa kita. Nggak boleh jadinya seperti itu. Diukur Ji. Baik. Terus kalau suntiknya malam, Oh, kalau malam aman. Suntik malam itu mau nyuntik, mau disuntik aman. Tapi kalau nyuntiknya siang-siang sama istri kita, waman wati api nahari Ramadhana, barang siapa yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, amidan dengan secara sengaja memasukkannya hasyafah ke dalam farji. Jadi gini nih. Jadi masuknya hasyafah gini. Ya. Jadi seukuran bekas disunat itu, apa namanya, kulub. Masuk nih, tes.
mewajibkan mandi, maka batal puasanya. Maka kafaratuhu, wajib dia membayar kafarah. Pertama, membebaskan budak. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini taubatam minallah. Jangan coba-coba datengin istri siang-siang. Maka di antara makruhnya puasa, iseng kublah sama istri. Istri lagi masak, set, apaan sih ya, iseng aja. Nggak boleh kata Ustadz Adut kemarin gitu. Mas jangan mas, nggak boleh ya. Pokoknya kalau lagi Ramadan sama istri kita udahlah, dari mulai terbit, dari mulai azan subuh sampai maghrib nggak usah deket-deket ya, di masjid aja. Lagi masak tiba-tiba gitu. Apaan sih ya kan. Nanti ya, itu nggak boleh tuh. Itu termasuk bagian dari rofas. Sama dua-duanya. Terus kalau seumpama dia nggak tahu dulu dia nggak tahu waktu jahil, Islam mah enak kok. Yang nggak tahu jadi diampuni oleh Allah Subhanahu. Wah, sekarang udah tahu semua di ngaji pro nih, kok coba-coba begitu, dosanya double. Nauzubillah min zalik. Ini belum semua loh. Gimana? Terus? Kalau udah hidup itu mencium wangian atau makanan baik sengaja atau tidak, Kan itu hanya zatiyah, bukan hukmiyah. Aman kalau kayak gitu, aman. Makruh. Gimana Mbak Pinkan? Baik. Kalau seumpama kodaninya nggak jadi masalah, aman. Kalau begitu jangan. Iya, apa lu? Di sini saya ada nih, di sini nih. Nggak boleh diantaranya. Kalau kayak gitu mendingan dihindari lah ya. Jadi kalau gini, Begini doang. ya sama aja. Tapi tidak membatalkan puasa, cuman makruh. Paham ya? Sekarang pertanyaan saya nih. Kentut itu membatalkan puasa nggak kentut? Mohon maaf sekali. Kalau ada orang berenang, Mas Edo berenang siang hari bulan Ramadan, tiba-tiba kentut, kenapa bisa batal? Kenapa bisa batal? Karena ada air yang masuk lewat dubur. Karena ketika kita buang angin, kan dubur kita kan agak terbuka sedikit sehingga ada air yang masuk. Jadi yang membatalkan puasa ketika berenang itu pas kentut bukan kentutnya, tapi ada air yang masuk. Paham ya? Kalau mau dilakban. Paham nggak? Apalagi? Apa? Sama makruh. Paham di sini insya Allah? Boleh aja, boleh. Asalkan tidak mengundang syahwat. Ini nggak usah. Gimana bang? Kalau misalkan kan puasa 2 bulan, kalau digantikan fidyah boleh nggak? Nggak boleh. Pertama kan bagaimana ayatnya itu? It'amu asyarati masakin, terus gimana ayatnya? Yang sahroy sebelum sahroy ini mutatabi'ain itu Ustaz gimana ayatnya? Yang sebelum sahroy ini mutatabi'ain taubatan minallah itu gimana ayatnya? Ya bukan, pokoknya pertama bebaskan budak puasa 2 bulan, terus memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu dalam Al-Quran itu. Gimana Bang Abdul Ghani? Belum. Saya kalau berpuasa, kebiasaan saya bangun pagi makan. Hah? Puasa makan bangun? Saya berkebiasaan bangun pagi terus makan. Jadi pada saat berpuasa, saya udah sahur, udah bangun subuh, bangun pagi, lupa makan. Itu dilanjutkan puasanya karena makannya adalah sedekah dari Allah. Jangan 30 hari ya. Baik, udah pertanyaan itu dulu. Yang kedua wal qayu amdan, yaitu muntah dengan disengaja.
Ya, muntahnya bukan memasukkan sesuatu melewati tenggorokan tadi. Kalau memasukkan sesuatu sampai muntah, dia batal puasanya bukan karena muntah, tapi karena masuknya sesuatu. Contohnya gini, misalnya Bang Dodi ini punya kaos kaki seminggu nggak dicuci-cuci gitu. Makanya bau dari tadi. Ya kan? Terus iseng dia ciumin, biar batal puasanya. Maka itu kalau muntah maka membatalkan puasa. Paham di sini insyaallah? Terus yang selanjutnya yaitu wal wat'u amdan, yaitu masuknya hasyafah ke dalam farji walaupun tidak keluar air mani. Perhatikan, masuknya hasyafah ke dalam farji walaupun tidak keluar air mani. Contoh, misalnya ada seorang suami istri melakukan hubungan berjima di siang hari bulan Ramadan, baru masuk tiba-tiba pintu rumahnya kedobrak sama anaknya, dia lepas lagi airnya, tapi sudah terasa, sudah masuk hasyafah, maka yang tadi wajib batal puasanya dan nanti wajib mengqadha puasanya dan bayar kafarahnya selama 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Paham di sini insyaallah? Ada orang hubungan suami istri, perhatikan, baru mau masuk nih segini, masuk lagi, keluar. Tapi, Bu, udah kerasa belum? Kerasa lah, Pak. Ya kan? Bapak juga udah kerasa. Tapi kan nggak keluar air mani ya, Bu. Oh, tetap batal puasanya. Wal wat'u amdan, yaitu berjima dengan disengaja. Walaupun tidak keluar air mani. Terus yang selanjutnya yaitu keluarnya air mani dengan disengaja walaupun tidak, ini perhatikan nih, walaupun tidak berhubungan. Ini ada ustadz yang mengatakan, masuk lagi di YouTube, bahwasanya onani tidak membatalkan puasa. Nauzubillah min zalik. Itu nggak tahu dari mana dapat ilmunya. Paham ya? Jadi keluar air mani dengan disengaja walaupun tidak berhubungan badan, maka membatalkan puasa. Ya rahmatullah. Paham di sini insyaallah? Paham nggak? Kalau mimpi aman. Kalau mimpi dia tidak batal puasanya. Jelas di sini insyaallah? Jelas ya? Berarti kalau seumpama ada orang yang, mohon maaf sekali, bahasanya apa yang lebih enak ya? Ingin mengeluarkan sperma gitu, tapi supaya tidak keluar, biar nggak ngantuk aja gimana tuh? Iseng. Ini puasanya tetap sah, tapi kelakuan dia haram dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau pakai tangannya sendiri haram, kalau pakai tangan istrinya makruh. Kalau sampai keluar dengan tangan istrinya, maka jadinya haram. Madi. Enggak, kalau madi batal. Ada 4 cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan bagian depan. Pertama mani. Mani itu suci tetapi mewajibkan mandi. Yang kedua air pipis ya. Air pipis ini dia najis tapi tidak mewajibkan mandi. Kalau dia terkena sarung kita atau pakaian kita maka najis hukumnya. Yang ketiga madi. Madi itu cairan bening yang keluar setelah pipis. Kalau misalnya pipisnya nggak sempurna, pas mau berdiri kayak cet gitu kan, kayak ada lagi tuh. Tapi dia tidak muncrat seperti mani. Ya, kalau mani itu keluarnya tuh ada ada tanda-tandanya. Yang pertama ada yaitu cairan yang memuncrat. Nah, gitu namanya. Terus ada hentakan untuk keluar mani itu. Jadi ketika keluar ada hentakan. Yang kedua ada kenikmatan. Jadi ketika mengeluarkan sperma ada kenikmatan. Yang ketiga, kalau dalam fikih itu disebutkan baunya seperti adonan roti. Mungkin kalau dulu nggak ada Baclean ya. Kalau sekarang kan kayak Baclean baunya. Iya, Baclean apa sih? Hah? Masih nggak batal. Yang keempat yaitu wadi. Wadi itu biasanya, mohon maaf sekali karena ini majelis mulia, biasanya sebelum kita berhubungan itu ada pelumasa itu, jadi itu wadi. Nah itu air itu kalau kena sarungnya atau celana dalamnya istri kita maka najis dong. Hati-hati ya. Makanya kalau nanti pokoknya gini, ketika kita berhubungan suami istri dan melakukan hal misalnya istrinya suruh
apa namanya? Ya itulah ya. Suruh kayak ngemut begitu, maka pastikan jangan sampai ada yang najis. Paham ya? Kalau seumpama sampai keselok, keselok gitu misalnya, maka kasihan istri sama aja makan perkara atau minum perkara yang haram atau najis. Paham ya? Keputihan najis juga, Ustaz. Najis juga keputihan. Iya. Paham ya di sini insyaallah ya. Terus yang selanjutnya yaitu wal haidu, haid jelas batal puasanya, ya kan? Yang selanjutnya yaitu nifas, batal puasanya. Terus wal jununu sama tadi orang gila, ya. Terus yang terakhir wariddatu yaitu murtad. Nauzubillah min zalik. Murtad itu dibagi menjadi 3. Ada murtad sebab ucapan. Contoh gini. Bus, mana bus? Sholat dulu lah, sholat nitip ya, salam sama Allah. Itu murtad kayak gitu tuh. Murtad sebab ucapan kayak gitu tuh. Atau enggak gini, bus nanti kalau pas lagi angkat tangan 2, asyhadu an la ilaha illallah, 2 ya, biar saya 1 nitip. Nah itu kayak gitu mempermainkan agama. Hati-hati tuh. Syahadat lagi kan? Iyalah, murtad kok. Syahadat lagi, mandi lagi, taubat lagi gitu. Atau enggak gestur tubuh kita. Nih, orang-orang yang mengatakan toleransi kepada agama selain Islam sampai dia membantu semuanya, maka dalam kitab Sulamun Taufik itu telah disebutkan bahwasanya itu adalah bagian dari murtad. Paham ya di situ ya, hati-hati ya. Ya. Di sini saya ada bahas tentang masalah murtad. Ra'aitu ba'du a'immatinal mutaakhirin yuwafiqu ma zakartuhu faqala min akbahil bid'ah muwafaqahul muslimin an-nasara fi ayadihim. Dan di antara bid'ah yang menyebabkan kepada kemurtadan adalah membantunya orang Islam kepada hari raya mereka. Maka saya katakan dengan hak bahwasanya membantu mereka dalam hari rayanya, apalagi sampai menjaga di tempat-tempat mereka, termasuk bagian dari kemurtadan. Paham ya? Paham ya di sini ya? Atau menolong mereka. Bahkan di sini bitasyabuhu biaklihim. Kita memberikan makan kepada mereka. Besok kamu hari raya ya? Iya. Yaudah saya nyumbang ya. Nyumbang apa? Nyumbang ini nanti nasi tumpang. Nggak boleh. Termasuk dari kemurtadan. Wal hadiyatilahum, memberikan hadiah kepada mereka. Nggak boleh. Wa qubuli hadiyatihim. Bahkan dalam Ibnu Hajar mengatakan wa qubuli hadiyatihim adalah menerima hadiah dari mereka juga nggak boleh. Khawatir ya, khawatir kalau itu menyebabkan kepada kemurtadan. Kalau pengen lebih jelas lagi, silakan buka muqaddimahnya Sulamun Taufik. Itu ada banyak perkara-perkara yang menjadikan orang itu murtad di situ, ada disebutkan di situ. Hati-hati ya. Jadi nggak ada kata-kata toleransi kalau udah sampai urusannya ceramah di gereja, kemudian segala macam bikin sholawat Nabi. Itu kentir orang-orang kayak gitu tuh. Ya. Ya sama aja, mau ngapain? Kan udah ada tugasnya. Nggak parkir apa-apa. Kalau itu antum beda lagi. Ya antum misalnya dapat tugas seperti itu ya nggak jadi masalah. Tapi kalau iseng, ya saya nggak sebutkan siapa kelompoknya. Pokoknya ada beberapa sekarang organisasi yang terlalu berlebihan. Nah itu nggak boleh. Kalau saya ikut pendapat ulama yang hak, ya. Nah, ini nggak jadi masalah, dimasukkan ke YouTube juga nggak jadi masalah. Biar jelas semuanya, ya. Jelas di sini ya. Waqad qala sallallahu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kenapa? Karena barang siapa yang meniru satu kaum nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan kaum itu. Coba gini, saya sudah pernah jelaskan di tempat ini. Nabi ketika di tanggal 10 Muharram, ya, Nabi SAW ketika dari Madinah ke Mekah, beliau mengatakan mahadzal yaum. Ini hari apa? Orang-orang kafir Mekah mengatakan ini adalah hari di mana Musa ditolong oleh Allah. Sementara Musa adalah Bani Israel. Kata Nabi begini, fanahnu aula bi Musa minkum. Yang pantas memuliakan Musa adalah saya. Saking Nabi tidak mau sama
antara orang Islam dengan orang kafir, sampai-sampai Nabi mengatakan lain istu ila qabilin la asumannata tasi. Nanti tahun depan kalau saya masih hidup dan kalian masih hidup, berpuasanya di tanggal 9 dan tanggal 10. Untuk apa? Simple banget Rasulullah. Khaliful Yahud, untuk membedakan antara kita dan orang Yahudi. Kalau kita sekarang bangga, Pak, cukur rambut gaya Ronaldo misalnya, bangga kita sama mereka. Rasulullah nggak mau sama mereka dalam hal apapun. Ketika Nabi berpuasa di tanggal 10, menjumpai orang-orang Yahudi Mekah mereka berpuasa, sampai-sampai Nabi mengatakan lain istu ila qabilin la asumannatasi. Hai para sahabatku, tahun depan gak usah puasa tanggal 10 aja, 9 dan 10 atau 10 dan 11. Para sahabat tanya, untuk apa ya Rasulullah? Khaliful Yahud, biar kita nggak sama mereka. Ini sekarang ngikutin gaya gue 100% dari rambut, kemudian gaya pakaian, semuanya dia ikutin gaya orang Yahudi. Nauzubillah min zalik. Maka murtad yang ketiga adalah sebab hati. Kadang-kadang suka dalam hati, Allah tuh ada apa enggak gitu, tapi nggak diucapkan. Nah, itu termasuk bagian dari murtad. Wallahu a'lam. Terus selanjutnya adalah di antara perkara yang menjadikan batalnya puasa, tadi murtad sudah selesai ya. Ulang. Pertama, masuknya segala sesuatu dari lubang yang 5. Yang kedua yaitu walqayu amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Yang ketiga apalagi? Yaitu memasukkan hasyafa ke dalam farji, baik tidak walaupun tidak keluar yang selanjutnya yaitu keluarnya mani walaupun tidak berhubungan. Yang kelima haid, yang keenam nifas, yang ketujuh melahirkan, yang kedelapan hilangnya akal, yang kesembilan murtad. Coba satu orang yang bisa saya kasih minyak wangi nih, ada minyak wangi. Ada 3 bekas kemarin. Coba 9 orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Baik, berdiri dong. Waalaikumsalam. 9 orang yang diperbolehkan tidak puasa. Yang diperbolehkan atau Yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Iya. Iya, jangan lihat ini dong. Ini dong, hapus dong. Jangan. Pak ini, hapus. Jangan usat ya. Jangan ini. Apa ini hapus? Hah? Kok dibalikin sih? Hapus aja. Hah? Iya, kalau lupa nggak dapat minyak wanginya berarti. Udah. Mas, ini jam 9:30 nggak apa-apa ya, aman ya? Ini ngaji terakhir ya, insyaallah. Ya, ayo coba. 9 orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Pertama, anak kecil. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, orang sakit. Yang keempat, orang yang sudah sangat tua. Yang kelima, ibu hamil, ibu menyusui, melahirkan. Iya, melahirkan. Jangan itu. Coba. Kalau urut enak tadi kalau urut. Haid, nifas, satu lagi? Belum, satu lagi belum. Safar, Masya Allah. Kasih nih. Kasih. Nih, kasih. 9 perkara yang membatalkan puasa. 1 orang. Jangan Hawariun udah sering muzakarah sama saya. Ayo berdiri. pertama ada 9 anak kecil. Yang membatalkan puasa. Kalau tadi yang membatalkan. Bentar, Red. Benar. Ibu-ibu nggak usah berdiri kalau ibu-ibu. Siap. Ayo, 9 perkara yang membatalkan puasa. Namanya Safa Farji. Ayo, benar Mbak Yana, Bunda Yana, Bunda Lena, Bunda Anita. Ayo, Umi, Mbak Pingkan kan ya? Belum. Ya, laki-laki, coba laki-laki 1 orang. Bang Afri, 9 perkara yang membatalkan puasa. Nggak bisa. Tepri. Beri minyak wangi buat setahun. Ayo.
Wah, mau apa? Wah, kalau ngasih ini ke Mas Rido pelanggaran Mi, akunya Mi. Bingung Mi. Bang Noni, coba Bang Noni, ayo dong, tunjukkan dong. Ya. Tunjukkan pada istri. Coba. Ayo coba, dua orang lagi nih. Panji. Mana? Siapa lagi? Ya, jangan Ustadz Gifari dong. Pelanggaran saya ngasih minyak lainnya. Ada nggak? Ayo. Ah, coba GMB. Ayo. Ayo. Ih, ini udah 2 kali antum ngaji loh. Apa Mas setengah? Haji Pemri. 9 perkara yang membatalkan puasa. Berdiri. Langsung masuknya Farji katanya. Enggak. Ayo coba. Ulang. 9 perkara yang membatalkan puasa. Pertama, masuknya sesuatu melalui lubang yang 5. Udah nggak usah dibahas lubang 5-nya. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Yang ketiga, masuknya hasyafah ke dalam farji walaupun tidak keluar air mani. Yang keempat, keluarnya air mani walaupun tidak berhubungan. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh, melahirkan. Yang kedelapan, hilangnya akal. Yang kesembilan, murtad. Coba ulangi satu, punya wangi nih. Yang onani itu Sampai keluar. kalau sengaja kan? Kalau sengaja. Tapi kalau junub Enggak. Orang yang keluar mani karena mimpi tidak batal puasanya. Ya. Orang habis hubungan, misalnya suami istri, hubungan jam 3 subuh. Kemudian dia tidak bangun sahur sampai akhirnya kodok sholatnya, bangun jam 7. Lanjutkan puasa apa enggak puasa? Lanjutkan puasa, karena dia najisnya ketika belum masuk waktu imsak. Saya mau tanya nih, sekarang azan anggaplah jam 4.30. Misalnya ada orang satu keluarga bangun jam 4.28, apakah masih boleh makan minum? Boleh. Kapan batasnya orang itu menahan diri dari perkara yang batalkan puasa? Kapan? Pas azan Jadi kalau bangun belum azan atau 1 menit sebelum azan, silahkan minum. Ya. Silakan minum. Maka di antara sunnahnya puasa, pertama takjilul fitri, yaitu mempercepat berbuka puasa. Kalau seumpama patokan kita RCTI, azannya nggak usah langsung lihat lagi Indosiar, SCTV, Antv, biar yakin katanya. azan kampung tuh orang lambat kan? Azan kampung kadang-kadang telat ya. Maka yang paling bagus tuh Mas Rido, udah patokannya pokoknya Muslim Pro. Di Al-Usra udah azan, Muslim Pro azan, pokoknya Muslim Pro. Itu namanya yakin kayak gitu. Paham ya? Terus yang kedua, takhirus sahur, yaitu memperlambat makan sahur. Bangunnya jam 3, tapi makan sahurnya usahakan menjelang azan subuh. Seperti kalau azan subuh sekarang jam 4.30, maka makan sahurnya jam 4:15. Biar apa? Itu adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takjil fitri, mempercepat. Kalau udah azan nih, Allahu Akbar, udah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Kalau misalnya mau pakai doa yang lain, zahabat dzama wa batalatil aruq wa sabatil ajru insyaallah, nggak jadi masalah. Silakan ya. Jadi jangan sampai tunggu dulu. Arusnya belum azan. Nanti RCTI, Indosiar tahu-tahu jam 7. Ayo coba satu orang lagi. Ayo. Bang Alvin berdiri dong. Mas aman Mas ya? Aman ya? Tadi udah dikasih kesempatan nggak ada yang... Iya, ayo dong berdiri. 9 perkara yang membatalkan puasa. Berdiri dong. Sudah bisa 9 perkara yang membatalkan puasa. 1. Masuknya air dalam 5 lubang. 2. Muntah. 3. kenapa? Muntah sengaja nggak? Itu suami istri keluar. Yang keempat, keluar mulu. onani keke. Iya, udah keke. Terus selanjutnya melahirkan, haid,
nifas, hilang akal, murtad. Masya. Ayo coba. Bonanza. Bonanza. Ayo Bonanza. 9 perkara yang membatalkan puasa. 9 perkara Berdiri. membatalkan puasa. Yang pertama, segala sesuatu yang masuk dalam 5 lubang. 5 lubang itu apa aja? Telinga, hidung, mulut, kemaluan depan dan belakang. Kalau ada orang bocor kepalanya, keluar darah, batal nggak puasanya? Batal. Hah? Ada orang jatuh dari motor Ramadan, palanya bocor, batal nggak puasanya? Tidak, Pak. Orang disuntik di siang hari di bulan Ramadan, di pantatnya, batal nggak puasanya? Kenapa nggak batal? Karena tidak melewati lubang yang lima. Terus, yang kedua. Yang kedua, muntah. Muntah dengan apa? Muntah dengan disengaja. Baik. Yang ketiga, masuknya hasapah ke dalam farji. Baik. Yang selanjutnya Keluar mani apa enggak? Masuknya hasabah ke dalam farji itu keluar mani apa enggak? Oh tidak. Yang terus? Meskipun tidak keluar. Nah, selanjutnya mengeluarkan air mani dan juga haid, melahirkan, nifas, hilang akal dan juga murtad. Masya Allah. Murtad bagian murtad. Murtad di bagian berapa? Dibagi menjadi 3. Apa aja pertama? Yang pertama, murtad karena ucapan. Baik. Terus yang kedua? Ya. Terus murtad karena perilaku membantu yang non Islam. Ya. Itu. Ya. Nah, satu lagi lupa kan? Ya udah nggak apa. Nah, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Udah aman. Ada pertanyaan di sini, silakan insya Allah. Baik. Kalau onani yang keluar cairan sedikit, Onani keluar cairan mending sedikit. Mani enggak? Baik. Ciri-cirinya air mani tadi, keluarnya ada hentakan, ada inzal namanya dalam fikih itu. Yang kedua ada kenikmatan, yang ketiga dia berbau seperti adonan roti. Tepung apa roti sih? Apa baklin? So baklin. Amat ya. Gimana Ustaz? Itu nggak pakai steker dong? Kan kalau misalkan dia udah selesai bulan Ramadan, ketika halangan-halangan tersebut dia gantinya setelah Ramadan. Iya. Ini kasusnya buat ibu hamil. Baik. Tiap tahun atau tiap berapa tahun hamil gitu, anaknya misalkan 20. Iya. Nah itu kan nggak ada kesempatan buat ganti, terus nyusuin lagi ini semua. Nah itu gantinya kapan? Ya khawatirnya bagaimana? Ya gantinya kalau ada kemampuan. Ya misalkan terus aja dia nggak Ya berarti dia nggak usah puasa di Ramadan itu selama 20 tahun. Oh, gitu sih. Iya. Seandainya dia setelah itu mati pun nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Insya Allah Pak, punya anak 20. Iya. Amin ya Allah. Sama saya juga niat punya anak 20 malah. Kata Nabi, gimana? Ya. Soal kafaroh, pengganti kafaroh itu harusnya kita bayar sekaligus setelah Ramadan atau per hari setiap harinya gitu? Bebas, ada 2 cara. Mau langsung sekaligus atau per hari. Jadi sasarannya per hari kepada siapa. Dan ingat ya, diberikan kepada 8 golongan itu ya. Lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, 8. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang 8 golongan itu. Ya, zakat nggak boleh diberikan sama Pak RW. Zakat nggak boleh diberikan sama Pak RT. Nggak boleh sama DKM masjid, nggak boleh sama panitia. Zakat hanya diberikan kepada 8 kelompok itu. Paham di sini insyaallah? Satu lagi, ada orangnya? Satu lagi, ayo. Baik, ini. Waalaikumsalam. Baik. Boleh kita terima.
ya, tapi dengan niat jangan sampai ada kalau ingin membantu dia jangan. Ya udah kalau kita terima nggak jadi masalah. Enggak, dia bagi-bagi nampok, bantuin bagi-bagi nampok, dia kerja. Oh dia kerja, oh itu uzur, aman kalau uzur mah. Uzur aman. Aman, ya. Daripada dipecat Pak. Tenang masih ada AGPG. Aman. Cukup lah insya Allah ya. Baik, mudah-mudahan fikih yang singkat kita pelajari ini bisa berkesan dalam hati kita sehingga kita bisa aplikasikan dan kita amalkan. Pesannya Gus Mahmud yaitu haknya ilmu itu ada 3. Yang pertama diperjuangkan, ya harus ada pengorbanan kita mendapatkannya. Yang kedua diamalkan, yang ketiga disampaikan. Ilmu yang 3 ini, ilmu kalau sudah kita tunaikan hak 3 ini, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan. Sudah cukup insya Allah. Baik, sebelum kita doa, hadirkan Allah dalam hati kita. Hadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Ya, bayangkan bahwasanya Allah Maha Baik. Kita banyak dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ampunan kepada kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad SAW. Dan saya mohon maaf lahir batin sebelum masuk bulan Ramadan, takut nggak ada umur nanti di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kepada teman-teman semuanya, takut khawatir selama ngaji dalam pertemuan setahun ini ada kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang tidak enak didengar, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada para jamaah. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita nanti kalau nggak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doa khusus buat Mas Ridho, khusus buat Ar-Ridho dan yang ada di depan majelis taklim, insyaallah segera akan jadi. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ngaji kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ha'ir rahmah wa muhimmi mulki wa dalid dawam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hafidha annana wa lahum minan nar nuran lana wa lahum fil qubur wa zawajana wa lahum 'ala sirat wa amalana wa lahum yawmal fazil akbar. Allahumma hdina wa hdibina wa ja'alna sababan liman ihtada. Yassir lana umurana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata ayun. Innaka in takilna ila dha'fin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, pada malam hari yang berbahagia ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa teman seperjuangan kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami sebelum masuk bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami sebelum memasuki bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, terimalah amal kami ya Allah di bulan Sya'ban ini ya Allah. Ya Allah, pandang kami ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, Nabi-Mu pernah bersabda, "Idza kana awwalu laylatin min Ramadan nadarallahu ilaihim." Kalau malam Ramadan di hari pertama datang, maka kata Nabi-Mu, engkau turun ke langit dunia dan engkau memandang satu persatu kepada setiap hamba-Mu ya Allah. Wa man nadhara ilaihim, barang siapa yang mendapatkan pandangan itu ya Allah, lam yu'adzibhum abada, maka dia tidak akan diazab selama-lamanya. Ya Allah, harapan kami ya Allah, semoga engkau berikan pandangan itu kepada kami ya Allah. Allah, kami ingin mendapatkan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah di awal Ramadan nanti ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sucikan hati kami sebelum masuk ke Ramadan ya Allah. Ya Allah, kami niat masuk Ramadan ini sebagaimana niatnya Rasulullah masuk ke bulan Ramadan ya Allah. Kami masuk ke Ramadan ini niat sebagaimana niatnya Abu Bakar As-Siddiq masuk ke bulan Ramadan ya Allah. Pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu nanti pada malam itu ya Allah. Jangan Kau hinakan kami ya Allah pada malam itu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang beruntung pada malam itu ya Allah, agar Kau masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa ya Allah. Sampaikan umur kami pada bulan nanti ya Allah, dan Ramadan nanti ya Allah.
Ya Allah, terimalah amal kami ya Allah. Sebelum masuk bulan Ramadan, ampuni kesalahan khilaf kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Banyak dosa yang kami perbuat selama 1 tahun ini ya Allah. Semoga Engkau terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau terima taubat kami ya Allah. Pandang tetesan air mata yang mengalir dari mata kami ya Allah. Pandang langkah kaki kami dari rumah kami menuju majelis ilmu ini ya Allah. Kami gak butuh apa-apa dari Engkau ya Allah, kecuali rahmat Engkau kepada kami ya Allah. Berikan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Pandang pengorbanan kami ya Allah. Pandang pengorbanan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amal kami ya Allah. Jagalah amal kami ya Allah. Jagalah iman kami ya Allah. Jangan Kau cabut iman kami dari dalam hati kami ya Allah. Sampai nanti Engkau panggil kami dalam keadaan kami punya iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebentar lagi bulan Ramadan akan datang kepada kami. Jadikan kami orang-orang yang bertakwa di dalamnya ya Allah. Jangan Kau lalaikan kami di dalamnya ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah amal teman-teman kami di sini. Ya Allah, ini masih di bulan Sya'ban ya Allah. Pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan ampunan kepada kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah guru kami ya Allah. Pandanglah guru kami ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah kebaikan orang tua kami ya Allah. Kalau mereka banyak keburukan, ambil kebaikan kami untuknya ya Allah. Kami tidak bisa membalas kebaikan yang mereka berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sampaikan salam rindu kami untuk orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah. Rabbi ighfir lana wa li walidayna. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kedua orang tua kami dalam umurnya ya Allah. Berikanlah pahala, sampaikanlah pahala ke dalam kuburnya ya Allah, dengan pengorbanan kami ngaji pada malam ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, terima kasih Engkau telah pilih kami dalam usaha Nabi-Mu ya Allah. Terima kasih Engkau telah pilih kami yang doaib ini, yang banyak dosa ini, untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan pengorbanan kami Engkau terima ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, tidak usahlah merindu untuk Rasulullah SAW. Inna natawassalu ilaika, kami bertawasul kepada Nabi-Mu ya Allah. Wa natawajjahu ilaika, dan kami bertawajjuh kepada Nabi-Mu ya Allah. Bijahi habibikal Mustafa, dengan keberkahan Nabi-Mu. Fasfa'lana ya Allah. Allahumma syafi'na ya Allah. Berikan kami syafaat Nabi-Mu ya Allah. Kami butuh dengan syafaatnya ya Allah. Butuh sekali kami ya Allah. Butuh dengan syafaat Nabi-Mu ya Allah. Allahumma syafi'u fina wa syafi'na li nafsi. Ya Allah, kami memohon syafaat kepada beliau ya Allah. Izinkan beliau untuk memberikan syafaatnya kepada kami ya Allah. Pandang kami, karena kami ini umat Nabi-Mu ya Allah. Engkau berfirman, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau Engkau azab kami, kami ini hamba-Mu ya Allah. Tidak mungkin Engkau tega kepada kami ya Allah. Kalau Engkau azab kami, kami ini umat Nabi-Mu ya Allah. Pandanglah Rasulullah ya Allah ketika ingin mengazab kami ya Allah. Nabi-Mu memikirkan kami siang dan malam ya Allah. Maka di mahsyar Nabi-Mu mengatakan, aina ummati, di mana umatku? Ketika Nabi-Mu berjumpa denganmu di Sidratul Muntaha, Engkau mengatakan kepada Nabi-Mu ya Allah, apa yang kau minta wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad mengatakan, ummati, ummati.
Nabi membangun, Nabi bertanya ke umatku, ya Allah pandang Nabi-Mu ya Allah sehingga Engkau tidak azab kami ya Allah. Fa'ubidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya Allah kami pasrahkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Hadirlah dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang takwa ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa ibu kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Siang dan malam sibuk memikirkan kami ya Allah. Sakitnya kita rasakan sakitnya ya Allah. Kepanasannya kita rasakan ya Allah. Pandang keringat orang tua kami, pandang orang tua kami ya Allah, pandang abang kami ya Allah, pandang bapak kami ya Allah. Kadang-kadang dia berbohong ya Allah demi kami ya Allah. Ada orang tua yang mencuri karena anak yang hafal ya Allah. Sehingga Nabi-Mu pernah mengatakan ya Allah, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya haram masuk surga-Mu ya. Pantas Nabi mengatakan ya Allah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kakinya ibu. Pantas Nabi mengatakan seperti itu ya Allah. Sakit yang dia rasakan ketika melahirkan dia tidak rasakan. Dia tidak pernah mengatakan kepada kami sekalipun mereka marah ya Allah. Anda ya Allah, dia mengajarkan bicara kepada kami. Ya Allah pandang mereka ya Allah dengan ngaji kami ini ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana Nabi menyayangi umatnya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jagalah istri kami. Kami sebagai suami menelantarkannya ya Allah, tidak menunaikan hak-hak istri kami ya Allah. Siang dan malam kami bohongin dia mereka ya Allah. Mereka telah ngurusin anak-anak kami ya Allah, tapi kami malah membentaknya ya Allah. Salah paham sedikit ya Allah. Mereka melahirkan anak kami ya Allah dengan ikhlas ya Allah. Pandang kebaikan istri kami, pandang ya Allah, pandang ya Allah, pandang mereka ya Allah. Kami ridho dengan istri kami ya Allah. Kami ridho dengan istri kami ya Allah. Ya Allah kami telah mengatakan ridho ya Allah kepada istri kami ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga karena kebaikan yang mereka berbuat untuk anak-anak kami ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga ya Allah karena kebaikan mereka kepada kami ya Allah. Ya Allah, mereka telah khidmat kepada kami siang dan malam ya Allah. Kami banyak dosa kepada mereka ya Allah. Ya Allah, pandang mereka ya Allah. Ya Allah sebelum Ramadan ini ya Allah, ampuni kami ya Allah dan istri kami ya Allah. Ya Allah sampaikanlah kami umur kami untuk menyumpahi bulan Ramadan ya Allah. Terima titip salam rindu kami untuk guru kami ya Allah. Ya Allah, berkailah nur kehidupan, panjangkan umurnya, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Guru-guru kami yang ada di Temboro ya Allah, guru-guru kami yang ada di Pakistan ya Allah, guru-guru kami yang ada di India ya Allah, guru-guru kami di mana kami pernah belajar agama kepada-Nya ya Allah. Berikan syafaat mereka kepada kami ya Allah. Sehatkan semuanya ya Allah. Ya Allah sehatkan semuanya ya Allah. Angkat penyakit Kiai Fatwa ya Allah. Pastikan butuh dengan angkat penyakit Kiai Fatwa ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Angkat penyakit guru kami ya Allah. 54.000 santri menunggunya ya Allah.
angkat penyakit Ki Ubed ya Allah. Sehatkan kedua guru kami ya Allah, dan guru-guru kami yang tinggal di Temboro ya Allah. Aku rela memberikan sisa umurku untuk keduanya ya Allah. Gak kuat rasanya ya Allah, masih butuh dengan nasihat-nasihat beliau ya. Ya Allah, kalau bukan karena guru kami gak kenal dirimu, kami gak kenal zatmu ya Allah. Angkat penyakit kiai kami ya Allah. Jangan kau matikan Kiai Fatah ya Allah sebelum Kiai Fatah memberikan nasihat-nasihatnya kepada kami ya Allah. Sehatkan ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, jaga pondok kami ya Allah dari para bahaya fitnah dengan orang-orang yang gak suka kepada. Jaga masing-masing kami ya Allah. Satukan hati kami ya Allah dalam usaha Nabi-Mu ya Allah. Satukan ngaji plo ya Allah, terima sempurna. Malam teman-teman ngaji plo kami, masukkan kami ngaji plo ke dalam surga ya Allah. Roh ramai-ramai, titip salam rindu untuk Kiai Husairon ya Allah. Ya Allah, kami hanya debu-debu yang menempel di sendal beliau ya Allah. Ya Allah, kami berikan ya Allah semua apa yang telah Kau berikan kepada kami untuk guru kami. Jaga ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga dengan sebab berkahnya orang-orang hafal Quran yang ada di majelis ini ya Allah. Dengan sebab santri-santri yang duduk di sini ya Allah. Terimalah semua kebaikan Mas Ridho ya Allah. Jadikan asbab hidayah ya Allah. Tumpukan rasa ikhlas dalam hatinya Allah. Banyak korbannya dalam agama ya Allah. Habis-habisan hartanya untuk berjuang ya Allah. Teman-temannya di sini semuanya ya Allah. Ya Allah, sebelum masuk bulan Ramadan, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami mohon minta ya Allah. Kalau memang nanti tidak berjumpa dengan bulan Ramadan, yang penting Kau ridho kepada kami ya Allah. Rabbana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang memperjuangkan agama-Mu ya Allah, tidak cengeng ya Allah, memperjuangkan agama Nabi-Mu ya Allah, menjadi hafiz Al-Quran yang Kau ridhoi, menjadi ulama yang Kau ridhoi, menjadi muhaddis yang Kau ridhoi. Ya Allah, kami bawa urusan agama, jangan Kau bodohkan juga anak kami dalam urusan agama ya Allah. Ya Allah, sebelum kenal agama kami ingin menjadikan anak kami dokter, profesor ya Allah. Tapi setelah kenal agama ya Allah, jadikan anak kami yang Kau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad. Inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika. Nanti setelah saya bilang ya Muhammad, silahkan minta kepada Allah dengan sebab barokah Nabi Muhammad. Inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa ya Rasulullah. Silahkan minta kepada Allah. Ya Janda Hasan wal Husain, fasfa'lana indal maulal azim. Tahir qulubana min kulli wasfin. Tahir qulubana, sucikan hati kami dengan barokah Nabi Muhammad ya Allah. Tahir qulubana min kulli wasfin ya Allah, dari penyakit-penyakit hati. Ya Muhammad, ya Muhammad, inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa ya Rasulullah, fasfa'lana indal maulal azim. Ya Rasulullah, pandang kami ya Rasulullah, umatmu yang banyak dosa ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan kami telaga Kausar-Mu nanti ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sampaikan salam kami kepada Allah agar Allah maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Di akhir bulan Sya'ban ini ya Allah Rasulullah. Ya Rasulullah, fasfa'lana inda maulal azim. Ya Rasulullah, inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika
Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil Ali Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi akhir bariyah Allah. Baik, mungkin Rabu besok kita sudah mulai terawih. Mungkin tidak ada ngaji Mas ya, karena Mas Ridho juga mungkin akan ke kampung ya. Dan saya berharap mudah-mudahan sebelum Ramadan tolong jumpa sama orang tuanya ya. Tolong jumpa sama orang tua, kalau jauh tidak memungkinkan telepon ya. Minta maaf sama orang tua, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan jumpa ngaji lagi. Kalau panjang umur insyaallah nanti setelah tanggal 1 ya, tanggal 1 kan hari Sabtu. Mungkin nanti Rabunya lah, sekitar tanggal 3 atau tanggal 4 insyaallah kita mulai ngaji lagi 2 minggu sebelum lebaran ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya. Dari saya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah terima amal kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.